Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari peserta Olimpiade Bimbingan dan Konseling, Program Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau, cabang lomba video konseling kelompok dari SMA Negeri 2 Singing Hilir. SMA Negeri 2 Singing Hilir, maju bersama, hebat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Apa kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Baiklah, sebelumnya Ibu mengucapkan banyak terima kasih kepada Anda semua yang sudah berkenan hadir untuk mengikuti salah satu kegiatan pada pagi hari ini, yaitu konseling kelompok. Sebelumnya, udah pada tahu belum nih apa sih konseling kelompok itu? Belum pada tahu. Nah, jadi sedikit Ibu jelaskan, konseling kelompok merupakan bagian dan salah satu dari proses konseling, di mana di sini memanfaatkan dinamika kelompok yang terdiri dari beberapa anggota seperti pada saat hari ini dan dipimpin oleh salah satu tenaga ahli atau guru BK seperti Ibu. Nah, kalian ini merupakan anggota kelompok yang dipilih secara acak berbeda dari kelasnya masing-masing. Nah, konseling kelompok ini jadi kalian mendiskusikan dan mengutarakan masalahnya masing-masing dengan tetap menjaga yang namanya asas kerahasiaan. Jadi kita merahasiakan apa yang kita dan teman-teman sampaikan di sini. Permasalahannya apa, persoalannya apa, hanya cukup di lingkup kelompok ini saja. Siap? Siap, Bu. Nah, di sini juga terdapat asas keterbukaan. Jadi masing-masing dari kalian harus sama-sama terbuka, sama-sama mau percaya kepada satu sama lain mengenai permasalahan apa yang akan disampaikan dalam ruang lingkup konseling kelompok ini. Nah, kemudian ada yang namanya asas kegiatan. Kegiatan ini kita mengikuti dari awal hingga akhir nanti supaya mengikuti dengan baik, sehingga apa yang kita peroleh, apa yang menjadi permasalahan dari masing-masing kita yang akan kita ungkapkan nanti bisa terselesaikan dengan baik. Nah, ini belum pada kenalan kan satu sama lain. Kalau lebih baiknya kita perkenalan dulu nih. Tapi sebelum perkenalan, izinkan Ibu untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama Ibu Iis Fitri Harisa selaku guru bimbingan dan konseling di sekolah kita. Nah, pada pagi hari ini di dalam konseling kelompok ini, Ibulah yang akan memimpin jalannya kegiatan konseling kelompok. Nah, untuk selanjutnya perkenalan dari kalian masing-masing nih. Kita mulai dari sisi kanan atau kiri ya. Kiri, dari sisi kiri Ibu. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Adrian Sanjaya. Saya dari kelas 10 IPA 2. Salam kenal Adrian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini saya akan memperkenalkan diri ya. Nama saya adalah Salsa Nurhasana dari kelas 10 IPA 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Fitri Rahmadani dari kelas 10 IPA 2. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafri Wahyudi dari kelas 11 IPA 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaira Salwa Fidza dari kelas 10 IPS 1. Nah, udah saling kenal satu sama lainnya? Sudah.
Semoga nanti dalam kegiatan dari awal sampai akhir kita bisa membangun kedekatan, keakraban, serta keterbukaan antara satu sama lain ya. Setuju? Nah, sebelum kita mulai kegiatan konseling kelompok ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Untuk doa kali ini dipimpin oleh yang paling ganteng, gimana? Boleh, silakan Andrian. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai acara konseling kelompok pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan sudah tadi dilantunkan doa oleh teman kita Andrian, konseling kelompok kita berjalan dengan lancar. Baiklah, sebelum kita mulai kegiatan, biar nggak pada kaku, gimana kita main game dulu, setuju? Setuju. Oke, nah game ini dipimpin oleh Ibu, namanya game untuk melatih fokus kita. Jadi, ketika Ibu berbicara dan Ibu menunjuk anggota bagian dari tubuh Ibu, kalian mengikuti ya. Jadi, jangan sampai salah, kalian harus sama-sama menunjuk. Ya, setuju? Setuju. Nah, kita mulai. Tunjuk anggota badanmu. Telinga. Sambil lihat Ibu. Mulut. Bibir. Aduh, ada yang mulai gak fokus. Mata. Hidung. Kepala. Dagu. Telinga. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, kita coba game satu lagi, setuju? Setuju. Semangat dan bisa menjalankan kegiatan sampai selesai dengan optimal. Oke, boleh berdiri semua? Nah, game kali ini namanya game Viera. Sama aja kayak tadi, melatih fokus kita. Makin lambat, makin cepat apa yang disampaikan harus kalian benar-benar tangkap ya. Oke, bisa dimulai? Bisa. Oke, gini dulu tangannya. Pakai-pakai. Oke, udah lemas? Kita mulai. Viera menari-nari di atas menara. Viera menari-nari di atas menari. Viera menari-nari di atas menara. Viera menari-nari di atas menari. Viera menari-nari di atas menari. Viera menari-nari di atas menara. Viera menari-nari di atas menari. Viera menari-nari di atas menara. Oke. Alhamdulillah semua. Silakan duduk. Nah, tadi udah seru main gamenya? Seru, Bu. Seru, sekarang kita siap untuk melaksanakan kegiatannya. Sebelum melaksanakan kegiatan konseling kelompok, Ibu meminta kita sama-sama untuk mengucapkan janji untuk tidak membocorkan atau memberitahu apapun masalah teman-temannya di dalam lingkup konseling kelompok ini. Jadi ikuti Ibu sama-sama. Saya berjanji tidak akan memberitahukan apapun masalah dari teman saya dalam lingkup konseling kelompok ini. Sudah mengucapkan, semoga kita sama-sama bisa amanah dalam menjalani. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi, konseling kelompok itu di mana nanti kalian para anggota Ananda semua mengungkapkan masalahnya satu persatu dari sisi kiri Ibu sampai sisi kanan Ibu dengan secara terbuka mengungkapkan permasalahan yang dihadapinya, dan nanti setelah diungkapkan masing-masing kita sama-sama menyepakati mana permasalahan yang mau kita selesaikan hari ini ya. Nah, kita mulai dari sisi kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari diri saya pribadi,
pribadi masalah yang sering saya hadapi lebih ke sulit untuk istiqomah dalam berbuat baik. Jadi masih labil gitu, naik turun, mau berbuat baik terus nanti ada aja sesuatu yang membuat kita itu nggak jadi istiqomah. Lebih ke situ aja sih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, jadi itu permasalahan dari Andrian, berarti sulit untuk istiqomah dalam hal kebaikan. Terima kasih Andrian sudah mengungkapkan apa yang menjadi permasalahan Andrian. Selanjutnya kita ke Salsa. Silakan Salsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya punya masalah dalam hubungan konseling ini. Permasalahan saya yakni sulitnya berinteraksi atau berkomunikasi kepada orang-orang yang baru. Nah, itu juga menjadi kebiasaan juga karena belum bisa mengenali orang-orang baru. Terima kasih. Oke, berarti dari Salsa sendiri susah untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang baru ya Salsa ya. Terima kasih sudah mau mengungkapkan masalah juga. Selanjutnya, ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari masalah saya pribadi ya Bu, saya tuh kurang percaya diri, atau dalam istilah kalau anak zaman sekarang tuh kurang pede gitu Bu. Kalau misal kita dalam bimbingan konseling kelompok ini, saya merasa kalau saya tuh nggak punya kemampuan di sini Bu. Ya itu sih dalam masalah saya. Oke, terima kasih dia sudah atas keterbukaannya dalam mengungkapkan masalahnya. Selanjutnya ke Septi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi masalah saya di sini adalah saya selalu merasa kurang percaya diri dan ragu dengan kemampuan saya sendiri. Sebenarnya saya bisa, namun saya selalu merasa bahwasanya saya itu tidak bisa, dan saya juga tahu bahwasanya kemampuan setiap orang itu berbeda-beda. Tetapi sampai sekarang saya masih bingung bagaimana cara menyelesaikan masalah ini. Mungkin itu aja sih. Jadi itu permasalahan dari Septi, sulit atau tidak percaya dengan dirinya sendiri. Hampir sama tadi ya dengan dia permasalahannya. Terima kasih atas keterbukaan dari Septi. Selanjutnya ke Syahwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, masalah saya itu kan gini kan, kita kan masih sekolah nih, masih belajar. Terus kan sebenarnya juga kita kan nggak cuma belajar tuh di rumah, pasti ada juga kegiatan lain. Terus kegiatan di luar sekolah pasti banyak juga kan Bu. Nah, sama tuh masih suka bingung Bu, gimana sih caranya kita tuh bagi waktu antara di sekolah, di rumah, antara teman-teman. Pokoknya tuh biar semuanya tuh kebagian waktu gitu loh Bu, nggak ada yang tabrak-tabrakan gitu. Itu aja sih Bu masalahnya. Itu tadi permasalahan dari Syahwa, berarti sulit untuk mengatur waktu antara di rumah dan di sekolah ya Syahwa. Terima kasih atas keterbukaannya. Nah, terima kasih kepada Anda semua yang sudah menyampaikan keluh kesahnya, permasalahannya dari mulai Andrian sampai dengan Syahwa. Nah, selanjutnya nih di sini Ibu meminta kepada masing-masing dari kalian seperti sudah kita sepakati tadi untuk menanggapi, dan apabila ada nih solusi terbaik dari masing-masing kalian untuk memberikan kepada teman kita. Namun sebelum itu, di sini Ibu minta persetujuan dari kalian. Permasalahan siapa yang mau kita angkat dahulu untuk kita selesaikan pada hari ini? Siapa? Ada rekomendasi teman kita Syahwa. Bagaimana Andrian? Sama setuju. Ya? Septi? Setuju. Nah, tadi sudah disepakati bahwasannya permasalahan Syahwa yang ingin diangkat. Bagaimana Syahwa? Ibu juga setuju sih, karena di sini lingkup kalian ini lingkup pelajar. Jadi Ibu juga merasakan bagaimana sih sulitnya membagi waktu antara di sekolah dengan di rumah. Apalagi ketika pada saat kita sekolah ini
sedang asik-asiknya, asik-asik bermain dengan kawan, kemudian kita eskul juga di sekolah dan terbentur juga dengan kegiatan yang ada di rumah. Nah, itu mungkin yang dari kalian sulit untuk bagaimana sih mengaturnya agar jadwalnya itu secara optimal bisa teratur gitu, baik di rumah, di sekolah maupun dengan aktivitas kawannya di lingkungan. Nah, baiklah, seperti yang sudah kita sepakati, kita di sini sama-sama membangun komunikasi yang efektif antara satu sama lain. Jadi di sini semuanya harus aktif. Bagaimana sih kita sama-sama memecahkan permasalahan dari si syahwat ini? Ibu mau nih kita sama-sama mengungkapkan. Langsung dari Septi dulu. Baik, menurut saya kita harus menentukan mana yang menjadi prioritas kita, dan kita juga harus tahu mana yang mau kita kerjakan terlebih dahulu. Dan yang pasti itu adalah menjalin komunikasi dengan orang tua, karena gimana pun orang tua harus mengetahui apa saja yang kita lakukan di sekolah agar orang tua bisa mengerti bahwasannya kita di sekolah melakukan hal tersebut. Mungkin itu aja sih. Oke, itu tadi tanggapan dari teman kita Septi. Dia Kalau menurut saya Bu, kita bisa kayak membuat jadwal gitu Bu. Jadi kita bisa tahu hari ini tuh ada jadwal apa. Kalau misal tiba-tiba ada jadwal lain Bu, kita bisa milih kayak yang penting kita udah ngapain jadwal kita yang awal. Kalau misal emang jadwal kita yang ada terbaru gitu nggak bisa kita laksanain, setidaknya kita udah ngelaksanain yang jadwal yang udah kita buat. Oke, itu tadi tanggapan dari dia. Berarti harus buat jadwal ya. Oke, selanjutnya nih ke Salsa. Ya, di sini saya akan memberi masukan dan saran untuk teman kita yang sama tentang sulitnya membagi waktu di antara di rumah dan di sekolah. Nah, saran saya yakni jadikan sebuah pekerjaan rumah ini sebagai suatu kebiasaan. Jika ada pekerjaan yang tidak terduga, nah itu kita bisa fokuskan kepada pekerjaan yang utama. Terima kasih. Itu tadi saran dan solusi terbaik dari teman kita Salsa, bahwasanya harus kita prioritaskan tugas yang biasa kita laksanakan di rumah. Selanjutnya kita dengarkan tanggapan dan solusi terbaik dari teman kita Andrian. Silakan Andrian. Kalau dari saya sih Bu, kalau untuk menanggapi masalah dari syahwat, tanggapan dari Septi tadi, saya lebih ke situ, lebih setuju ke situ. Dimana kita harus bisa milih mana yang jadi prioritas kita gitu Bu. Kita harus bisa milih, misalnya kita sekarang ini, kan kita ini sekarang masih masa belajar Bu. Jadi kita harus prioritas kita itu sepenuhnya itu ya belajar gitu Bu tugasnya. Lebih ke situ aja sih Bu. Itu tadi tanggapan dari teman kita Andrian, bahwasannya lebih setuju nih satu server sama tanggapan dari Septi. Sudah semuanya menanggapi dan memberikan solusi terbaik untuk permasalahan dari syahwat sendiri. Nah, sekarang kita dengar nih tanggapan dari syahwat. Gimana sih dari teman-teman yang udah menyampaikan solusi, tanggapan dari syahwat? Nah, terima kasih buat teman-teman semua yang udah ngasih saran terbaik buat saya sendiri. Ini juga pasti kan teman-teman juga ngerasain gitu, bisa dipakai juga saran-saran kita semua untuk teman-teman semua gitu kan. Nah, bagus sih saran-saran dari teman-teman semua buat jadwal gitu kan, playlist hari-hari kita setiap harinya. Nah, kalau misalnya memang kalau ada kejadian aktivitas nggak terduga, lakukan hal yang seperti biasanya gitu ya. Terima kasih banyak sih buat saran-sarannya. Nah, itu berarti tadi tanggapan dari syahwat untuk permasalahan syahwat sendiri. Nah, mungkin ada dari tanggapan teman-teman yang kiranya cocok nih untuk syahwat terapkan kemudian hari, dan kira apa nih tanggapan dari teman yang mana? Menurut saya pribadi sih Bu, semua tanggapan dari teman-teman itu udah bagus, kayak buat jadwal. Terus kalau misalnya ada hal yang terduga, kita kerjakan hal yang biasanya kita lakuin. Terus
prioritaskan pekerjaan yang biasa kita kerjakan, itu udah bagus sih Bu. Jadi mungkin besok di kemudian hari bisa saya terapkan gitu, teman-teman juga bisa terapkan di kehidupan sehari-hari kita, biar semua jadwal kita yang kita lakuin itu antara sekolah, antara di rumah itu nggak bertabrakan gitu sih. Berarti tanggapan dari semua teman-teman bagus ya Syahwa, dan sangat bagus sekali teman-teman mau mengungkapkan dengan sangat terbuka solusi untuk teman kita Syahwa, dan memberikan tanggapan-tanggapan yang terbaik nih untuk Syahwa, dan mungkin ini bisa nih kita jadikan masukan untuk diri kita masing-masing, Ananda semua. Nah, itu tadi tanggapan dari masing-masing teman-teman kita ya Syahwa, yang tadi sudah juga ditanggapi oleh Syahwa dengan baik. Nah, yang terakhir nih, ketika Nanda sudah selesai mengutarakan solusi dan saran yang terbaik dari permasalahan teman kita, di sini peran ibu sebagai pemimpin kelompok, sebagai guru bimbing dan konseling menyimpulkan nih dari semua saran dan masukan dari Ananda semua. Jadi kesimpulan dari ibu adalah dari permasalahan yang biasa para siswa siswi permasalahkan atau terkendala selama di bangku sekolah, yaitu sulit mengatur waktu. Nah, saran dan masukan dari ibu adalah ya, benar kita harus mengutamakan mana prioritas kita, mana yang bukan prioritas kita. Dan yang utama adalah buat jadwal, baik itu jadwal yang dari jadwal yang kecil seperti jadwal pelajaran, jadwal aktivitas kita sehari-hari di rumah, aktivitas yang biasa kita laksanakan. Itu dulu yang jadi kunci konsistensi kita untuk mengatur waktu dengan baik. Buatlah penjadwalan itu dari pagi sampai sore, dan di sekolah bagaimana ketika kalian mengikuti ekstrakurikuler contohnya, bagaimana kalian mengikuti kegiatan di sekolah. Saran dari ibu, pilihlah kegiatan atau ekstrakurikuler yang sesuai dengan kalian, sesuai dengan suka kalian, sesuai dengan keahlian kalian dan kemampuan kalian. Tidak ikut teman dan tidak sesuai dengan kalian minati. Kenapa? Karena kalau kalian contohnya mengikuti kegiatan ekskul tidak sesuai dengan kalian, hanya mengikuti teman, itu hanya membuang waktu sia-sia saja. Pilihlah ekskul yang memang benar-benar kalian inginkan dan kalian memang di situ tempatnya. Untuk selanjutnya, karena kalian tetap tidak boleh meninggalkan tugas yang ada di rumah, tentunya komunikasi antar kalian dengan orang tua itu harus dibangun ya, Andrian, Salsa, Diah, Septi, dan Syahwa. Harus dibangun komunikasi dengan orang tua, bahwasanya contohnya saya nih Bu, hari ini ekskul, jadi pulangnya jam segini, kemudian saya bisa mengerjakan kegiatan di rumah sekitar jam segini. Jadi orang tua tahu kapan kita harus mengerjakan pekerjaan yang ada di rumah, sehingga pekerjaan kita dari di sekolah dan pekerjaan kita di rumah, aktivitas dengan teman-teman, kemudian kegiatan kita di sekolah menjadi teratur, dan kita tidak bingung nih mana yang harus kita kerjakan, mana yang harus kita prioritaskan gitu. Untuk ini bagaimana Syahwa tanggapan terakhirnya nih, sudah ibu simpulkan dari tanggapan teman-teman, semoga bisa terlaksana ya. Nah, demikianlah hasil dari kegiatan konseling kelompok kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk keterbukaan dari Ananda semua. Alhamdulillah kita di sini bisa saling terbuka, bisa saling komunikatif, dan bisa menyelesaikan atau memberikan solusi terbaik untuk teman kita. Itu tadi yang dinamakan dengan konseling kelompok. Nah, di pertemuan selanjutnya kita akan membahas permasalahan dari masing-masing anggota kelompok, sehingga tadi masalahnya Syahwa alhamdulillah terselesaikan dan Syahwa bisa mempraktekannya
di kemudian hari, mulai besok dan seterusnya, besok lagi kita mengupas masalah Septi, Dia, Salsa, dan Andrian. Sehingga konseling kelompok ini bisa terjalin, bisa memecahkan masalah, memberikan solusi terbaik di dalam lingkungan konseling kelompok dengan tetap mematuhi asas kerahasiaan dari masing-masing anggota kelompok. Cukup sekian dari Ibu. Ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.